Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam bahagia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Super Trainer Wayground, Bapak Suhardi Amir yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan yang kami hormati juga Bapak narasumber, Bapak Darmawan, beserta Bapak Ibu, peserta latihan optimalisasi Wayground untuk mendukung pembelajaran yang yang menyenangkan deep learning. Pertama-tama kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bertemu melalui akun virtual masing-masing, yakni melalui Zoom meeting untuk melaksanakan kegiatan pelatihan optimalisasi Wayground untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan deep learning. Bersama-sama kita haturkan juga selawat bering salam kita kepada pucuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang cerdik pandai seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, semoga dengan sering-seringnya kita selawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di akhir nanti. Amin ya robbal amin. Ya Rabbal Alamin. Memulai pelatihan kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan lapas Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diharapkan untuk dapat duduk sempurna. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Koordinator Super Trainer Wayground yang akan disampaikan oleh Bapak Suhardi Amir. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, cek ya. Suara saya terdengar Pak Sumarlin? Siap dengar Bapak. Monggo Ya, dipersilakan Pak. baik. Saya kayak berada di ballroom, dengerin suara Pak Sumarlin habis lagu Indonesia Raya gitu, kayak keren banget Pak suaranya. Oke, thank you Bener nggak Bapak. sih Bapak Ibu? Kalau tulis di kolom chat dong Bapak Ibu kalau bener. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Robi Srohli Saudari Waisir Liam Riba Tamili Sani Yafkahu Kauli. Bener sekali Pak, iya bener kan? Nggak cuma saya berarti yang ngerasain vibes-nya. Berarti Pak Darmawan nggak salah nih milih ini. Jangan-jangan Pak Sumarlin Effendi ini bener-bener announcer atau MC profesional gitu.
Alhamdulillah saya protokol besok memandu acara PGRI Provinsi dan Nasional, Pak. Kan bener berarti ya, karena memang pas pas banget suaranya. Saya pengen belajar deh, Pak. Boleh. Bapak, saya ingin belajar, Pak. Oke, thank you. Baik. Kapan-kapan kami undang ke Background juga boleh nggak sih Pak? Jadi moderator acara di kami boleh ya Pak? Nanti saya minta nomor kontaknya dari Pak Darmawan deh. Siap, boleh, Bapak. Ya, Baik. siap, Pak. Nanti tinggal kirim red cardnya berapa ya Pak Sumarlini ya? Kan sebenarnya nggak ngerti red cardnya apa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Surali saya ulangi lagi. Ya Sri Amri Wahlul Datami Lisani Afkau Qali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dicat. Waalaikumsalam Bapak Ibu senang sekali, Alhamdulillah pada malam hari ini bisa membersih Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini. Terima kasih Pak Darmawan, salah satu background super trainer kami untuk tahun 2025 ini. Alhamdulillah beliau berhasil Bapak Ibu bergabung di background super trainer. Saya teringat sekali dengan video beliau, video pada saat beliau pendaftarannya itu keren banget Bapak Ibu. Jadi Pak Darmawan kayaknya juga perlu terus meningkatkan kontennya untuk di YouTube, di TikTok. Kalau mau cepat naiknya ya di TikTok, baru nanti di mirroring ke YouTube itu. Karena itu yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, bukan itu intinya, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu, walaupun nggak terlalu penting. Nama saya Suhardi Amir, Bapak Ibu. Hari-hari saya sama dengan seperti Ibu Bapak semuanya. Saya seorang guru, tapi 1 tahun terakhir ini saya diberikan kesempatan dari background Indonesia, dulu namanya Quizizz Indonesia, Bapak Ibu untuk bergabung menjadi tim intinya untuk mengelola Indonesia, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina. Itu yang kami lakukan saat ini, Bapak Ibu, untuk bagaimana caranya supaya background itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh seluruh guru di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia saat ini, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen sedikit. Bapak Ibu, saya tidak akan memberikan banyak materi atau tidak akan memberikan materi, saya cuma hanya memberi sedikit Bapak Ibu sebelum nanti detail akan disampaikan oleh Pak Darmawan. Jadi Bapak Ibu nanti silakan manfaatkan waktu seluas-luasnya untuk bertanya Bapak Ibu dengan Pak Darmawan. Insya Allah beliau sudah digembleng dengan panjang kali lebar ya Bapak Ibu selama beberapa waktu terakhir. Jadi insya Allah beliau sudah siap Bapak Ibu untuk bersamai Ibu Bapak semuanya di malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, kalau biasanya Ibu Bapak mendengar Quizizz, nah sejak tahun 2025, sekarang Quizizz berubah nama menjadi Background. Kenapa kemudian background, Bapak? Karena pada saat ini, kalau dulu konotasinya kalau didengar Quizizz itu hanya untuk assessment dan gamifikasi saja. Nah, sedangkan saat ini Bapak Ibu Quizizz itu background Bapak Ibu berusaha untuk menjadi one single stop application. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu um, background itu akan menjadi satu aplikasi di dalamnya terdapat beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan yang tidak perlu lagi sana kemari. Biasanya kalau Bapak Ibu kita mau bikin soal itu harus pindah dulu ke sini. Terus misalnya kalau mau nyari gambarnya harus ke Google dulu, pindahin lagi ke Google Form-nya seperti itu. Nah, kalau di background itu perlu Bapak Ibu. Dengan akun belajar ID yang Ibu Bapak miliki sekarang itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Silakan Bapak Ibu sejak tahun 2024 lalu. Kalau Ibu Bapak mungkin yang dulu pernah buka PMM, kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu penulis modulnya. Nah, Bapak Ibu sejak saat itu Background sudah bekerja sama dengan kementerian hingga saat ini. Sehingga Bapak Ibu kalau Ibu Bapak mau beli akun Background itu harganya cukup menguras kantong
sekolah itu kurang lebih $1.000 atau 16 juta per tahun Bapak Ibu. Nah, dengan kerjasama ini Bapak Ibu kalau untuk di Asia Tenggara hanya satu-satunya Indonesia yang kerjasama, sementara kalau di Vietnam dan beberapa negara yang lainnya itu mereka hanya dapatkan akun trial yang hanya 7 hari. Setelah 7 hari mereka harus beli supaya bisa mereka mendapatkan fitur sama seperti kita. Nah, tapi kalau yang lebih hebat itu Pak Darmawan itu punya akun super. Di atasnya super lagi namanya School and District. Nah, kalau Ibu Bapak nanti mau punya akun seperti punya Pak Darmawan, boleh banget Bapak Ibu nanti bergabung di tahun mendatang gitu, tahun 2026 karena tahun 2025 itu sudah selesai. Nah, sedikit saya sampaikan Bapak Ibu nanti akan dibahas panjang kali lebar, tapi saya kira karena ini hanya satu kali pertemuan ya Pak Darmawan ya, jadi sepertinya tidak akan bisa semuanya akan disampaikan oleh Pak Darmawan. Jadi kalau misalnya antusiasnya luar biasa, Pak Darmawan nanti bisa bikin session lagi. Session kedua, session ketiga, dan seterusnya berseri aja dibuat Pak. Jadi mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu untuk menjelaskan ini semua. Karena kalau hanya sekali Bapak Ibu, untuk menjelaskan asesmen ini saja itu nggak cukup sekali pertemuan sesungguhnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, karena ada banyak sekali. Kalau asesmen saja, Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak lihat, asesmen itu bisa sampai sebanyak ini Bapak jenis soalnya. Ada kurang lebih 17 jenis soal yang Bapak Ibu perlu pahami, perlu gunakan gitu. Karena ini sudah diberikan gratis ke Bapak Ibu. Kalau misalnya Ibu Bapak yang profesinya bukan guru atau mungkin guru tapi bawa Kemendikbudrismen atau di bawah Kemenak, pasti logonya ada tanda petir seperti ini. Ini artinya Ibu Bapak nggak bisa pakai. Nah, tapi kalau kita guru yang dibawa ke Mendikbudrismen ini bisa kita pakai semua, Bapak Ibu. Kita diberikan secara gratis. Nah, seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian ada namanya presentasi interaktif. Jadi kalau Ibu Bapak punya slide presentasi dari PPTK atau mungkin dari Canva sekalian, kalau di Canva kan belum ada asesmennya ya, Bapak Ibu. Nah, dari Canva Ibu Bapak masukkan ke background itu banget menjadi slide presentasi interaktif. Jadi Ibu Bapak mempresentasikan sesuatu ke peserta didik, nggak cuma ibu bapak yang berceramah agama, tapi ada timbal baliknya. Karena nanti bisa ditambahkan interaksi di dalamnya. Kemudian ibu bapak di background sudah ada namanya bacaan. Jadi kalau ibu bapak dulu yang sering melihat soal ANBK yang trigger soalnya itu banyak, itu bisa banget juga di background Bapak Ibu. Namanya fiturnya adalah passage atau di bacaan. Di dalam passage kita tambahkan video, bisa menambahkan audio, bisa menambahkan gambar, seperti itu. Baru nanti di bagian sampingnya akan ada daftar pertanyaannya. Dan itu Bapak Ibu tidak perlu di manual. Semuanya sekarang berbasis AI. Nah, semua ini Bapak Ibu bisa dibuat dengan AI. Jadi Ibu Bapak hanya menentukan kira-kira maunya seperti apa, jenjangnya apa, tinggal Ibu Bapak curhatkan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Darmawan lebih detail. Video juga seperti itu Bapak Ibu. Ibu Bapak punya video Anda di YouTube ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berikan biasanya video ke anak-anak itu diberikan udah selesai gitu. Nah kalau sekarang di background Bapak Ibu, video dari YouTube kita masukkan ke background, kita bisa tambahkan pertanyaan. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Jadi bisa ditambahkan pertanyaan di awal, tengah, bisa di tengah-tengahnya lagi, bahkan di ujung kita minta anak-anak untuk memberikan respon atau refleksi atau mungkin pertanyaan dalam bentuk multiple choice itu bisa banget ditambahkan sekarang di background. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu melacak sejauh mana mereka videonya atau tidak. Dan yang paling keren untuk bunda-bunda yang di kelas rendah ya Bapak Ibu kelas 1, 2, 3 dan juga TK ini bisa banget. Bahkan kelas tinggi juga bisa banget sih Bapak Ibu bikin kartu flash atau flashcard itu bisa banget. Kalau ada waktu mudah-mudahan nanti Pak Darmawan bisa juga dan kerennya lagi Bapak Ibu ini tidak perlu pakai manual. Jadi ibu bapak tinggal masukkan bahan ajarnya kalau sudah ada bahan ajarnya. Kalau misalnya ibu bapak sudah ada dalam bentuk video tinggal masukkan dalam bentuk video. Semuanya nanti tinggal perintah buatkan saya dalam bentuk flashcard. Seperti itu. Jadi ini fitur-fitur yang ada di background saat ini Bapak Ibu. Tapi harapan saya Pak Darmawan dan Bapak Ibu yang lain kalau semuanya ini akan dipelajari malam ini saya takutnya Bapak Ibu nggak akan kuat. Sedangkan Pak Darmawan itu belajarnya 3 hari full Bapak Ibu untuk mempelajari ini semua. Nah, sementara beliau yang sudah di levelnya super trainer Bapak Ibu.
Nah, mungkin Ibu baru pertama kali dengar atau mungkin yang hanya menggunakannya di asesmennya saja. Nah, presentasi itu gimana, Pak? Nanti bisa dibahas lagi lebih lanjut untuk di pertemuan seri selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Super sekali, Pak. Semoga nanti bisa menerapkan wajib Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya di bulan depan kita sudah asesmen sumatif ya. Cari soalnya di background aja, Bapak Ibu. Gampang. Gampang banget. Bahkan kalau sekarang itu ada namanya soal untuk skenario kehidupan nyata ya Pak Dharma. Alih-alih kalau Ibu Bapak cuma bikin apa pengertian ini, nah Ibu Bapak ubah secara otomatis soal itu dalam bentuk bercerita. Itu background bisa banget. Soal matematika yang biasanya Ibu Bapak hanya memberikan satu tambah satu misalkan seperti itu, lebih baik dibuat menjadi cerita soal bercerita. Dan di background itu tinggal klik selesai. Ibu Bapak nggak perlu mikir. Keren kan, Bapak Ibu? Itu luar biasanya sekarang, Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat untuk Pak Darmawan dan Bapak Ibu sekalian yang sudah kesempatan untuk dirinya. Saya baru sadar malam hari ini ternyata malam Minggu ya, Bapak Ibu keren banget. Pak Sumarlin, Pak Darmawan, Ibu Titian, Ibu Tri Rahayu ini rata-rata dari Bengkulu ya sepertinya. Berarti Pak Darmawan ngambil orang dari Bengkulu semua sepertinya. Ada yang dari luar kah? Oh, ada yang dari Banda Aceh. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ceramah agama saya terlalu panjang. Mudah-mudahan hal sedikit ini bisa bermanfaat Bapak Ibu dan sekali lagi Bapak Ibu silakan memanfaatkan fitur yang ada di background, silahkan manfaatkan akun belajar.id-nya dengan sebaik-baiknya. Saya Suhardi Amir, Bapak Ibu mewakili dari Background Indonesia, mengucapkan Bapak Ibu atas undangannya, Pak Darmawan juga, Pak Sumarlin, saya tunggu nomor kontaknya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Koordinator Super Trainer Wakeron Bapak Suhardi Amir yang sudah memberikan sambutan kepada kita semua serta secerca sedikit gambaran daripada apa itu Wakeron. Oke, thank you Bapak. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikianlah acara pembukaan kita pada malam hari ini. Andai kata saya selaku pembawa acara terdapat kekurangan dan kehilapan, saya mohon untuk dapat dimaafkan. Mari bersama-sama kita mengakhiri acara pembukaan ini dengan mengucapkan lapas Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Waalaikumsalam Salam. Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. kita tidak break, mengingat waktu juga, kita akan langsung mengikuti kegiatan acara inti, yakni pelatihan optimalisasi Wayground untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan deep learning yang akan disampaikan oleh super trainer yang keren, ya, yakni Bapak Darmawan SPDGR Magister Manajemen CMT. Kepada Pak Darmawan dipersilakan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa membersamai Bapak Ibu sampai akhir Pak Darmawan dan Pak Suhardi karena malam hari ini saya harus gladi bersih. Besok akan ada acara seminar nasional tingkat provinsi di kabupaten. Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Mari Bu, Bapak Ibu sekalian peserta ramaikan di tepuk tangannya, di reaknya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat, dan juga ada juga teman-teman Bapak Ibu yang dari dosen ya, luar biasa sekali peserta kita pada malam hari ini yang sempat hadir, menyempatkan hadir untuk menghadiri acara kita yaitu pelatihan optimalisasi background untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, ini saya sapa-sapa dulu ya. Ada yang dari Bengkulu, kemudian dari Banda Aceh, coba dikasih jempolnya. Kemudian mana? Ada dari Banda Aceh. Kemudian dari Sidoarjo ya. Oh iya, Ibu Evien ya dari Banda Aceh. Dari Sidoarjo ada? Kalau tidak ada, kalau tidak salah dari Makassar ya. Coba ditulis Bapak Ibu asal asal kotanya di kolom chat. Banda Aceh, Ibu Minhatul Asrar ya. Baik. Kemudian dari Bengkulu ya. Baik, kita
Untuk pertama pertemuan kita pada malam hari ini, kita bermain-main dulu ya kayaknya ya. Baik, untuk tahap awal ini Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Darmawan. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu dan mengajar di SMA Negeri 5 Rejang Lebong yang tepatnya di Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk ini coba nih kita coba main sedikit ya Bapak Ibu ya sebelum kita memulai. Oke. Bentar. Oke. Baik, mungkin Bapak Ibu sekarang namanya Wegron ya, yang seperti dijelaskan oleh Bapak Suhardi, Koordinator Super Trainer Indonesia. Eh, oke, kita mulai saja. Oke. Baik, Bapak Ibu tolong direspon ya. Kita main game sedikit sebelum kita memulai pelatihannya. Kita menghemat waktu ya Bapak Ibu. Jadi kita sekitar waktunya dari sekarang sampai jam 21. Kemudian nanti presensinya setelah pelatihan nanti saya sharekan. Kemudian nanti kita di akhir acara ini kita sama-sama jangan meninggalkan ruangan dulu Bapak Ibu, nanti kita ada namanya klaim sertifikat. Nah, jadi nanti di akhirnya nanti kita sama-sama mengklaim sertifikat atau nanti kalau memang Bapak Ibu tidak sempat untuk mengklaim sertifikatnya pada malam hari ini, itu boleh besok atau gimana nanti kita konsultasikan. Nanti kolom chat di grupnya nanti saya buka Bapak Ibu. Baik, eh ini sinyal saya agak sedikit lemot ini kayaknya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini saya sapa dulu sembari menunggu ya. Kayaknya ada Ibu Siti Nadiro. Nah ini teman saya ini dari Sloma ya Ibu ya. Bu Siti, how are you? Thank you for joining. Alhamdulillah, I'm fine tonight. Okay. And how about you, Mister? Of course. Good, good of course. Kemudian ada Ibu Hartati. Nice to see you this night. Oke, nice to see you too. Oke, ini aduh, ini gimana ini ya? Ntar ya, mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Loading, loading. Iya, ini masih loading. Baik, kita refresh dulu ya. Ini. Oke, coba kita refresh Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Ibu Evian ini dari Banda Aceh, Ibu. Di SD ya? Enggak, Pak. Dari Bengkulu, Kak. Dari Oh, Banda Aceh. Bengkulu. Yang dari SK. Dari Bengkulu, tepatnya Kabupaten Lebong, Pak. Oke. Di Bali ada, Pak. Soalnya peserta malam hari ini kalau tidak salah yang mendaftar itu ada yang berasal dari Jawa Timur kalau tidak salah, dari Makassar, Kalimantan. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat di monitornya. Sudah, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan ya untuk join. Boleh dibuka untuk apa namanya? eh, boleh di-scan dengan menggunakan HP barcode-nya ataupun boleh memasukkan kalau Bapak Ibu eh, di apa namanya tuh di kolom chat itu boleh langsung ketik join quiz. Jadi ketik di Google seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal masuk saja kemudian apa namanya join untuk bergabung. Oke. Nah, kita tunggu lagi ya. Baru 2 peserta yang bergabung. Silakan bergabung Bapak Ibu, kita bermain sedikit. Ya, oke. Ada, oh iya, ada Ibu Nova Jovanka dari SMK Negeri 3 Rejang Lebong yang luar biasa sekali ya, sudah menyempatkan hadir untuk belajar bersama tentunya Bapak Ibu, bagaimana kita nanti menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Oke, masih kita menunggu. Silakan join Bapak Ibu. Oke, sedikit lagi, Bu Neti.
Oke, oke. Kayaknya boleh kita mulai ya. Oke, oke. Ada 10 peserta. Banyak yang hadir. Oke, luar biasa sekali ya. Pada semangat malam ini. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu background? Silakan dijawab Bapak Ibu. Hah? Bapak Ferry. Dari 14 ya masuk. Oke, silakan. Oke. Baik, kita lihat ya tanggapannya. Oke, wah luar biasa sekali yang sudah eh, apa namanya mengetahui tentang background itu ada 11, kemudian sudah tapi lupa ya. Ada 2, kemudian belum pernah sama sekali ya luar biasa. Ada empat orang yang menjawab. Dulu pernah tapi nggak lagi. Nah, seperti itu ya. Baik, untuk next pertanyaan berikutnya Bapak Ibu silakan direspon. Bagaimana aplikasi Wayground Bapak Ibu dimanfaatkan? Kelas 14. Oke, 17. Sorry. Sorry ya. Kadang-kadang 9 orang yang selalu belum ada ya. Sering ada 1 orang, kemudian tidak pernah sama sekali ada 8 orang. Oke, next. Kapan terakhir Bapak Ibu menggunakan aplikasi Wayground? Ada 4 orang lagi. Silakan direspon Bapak Ibu. Satu orang lagi yang belum respon, Bapak Ibu siapa ini? Orang lagi ya. Akhirnya Mas Ibu Octavia. Yang masalah sinyal ya Bu Octavia ya. Ini oke. Oke. Ya, lebih dari 2 tahun yang lalu yang banyak menjawab ya Bapak Ibu ya. Coba kita next. Ya. Oke, manakah gambar di bawah ini yang Bapak Ibu sukai? Yang pertama ada gambar, ini gambar gunung. Kemudian yang kedua ada gambar laut. Yang gambar ketiga ada gambar
pasar, kemudian gambar yang terakhir tuh gambar apa ya? Pasar malam ya kayaknya. Oke, silakan direspon Bapak Ibu. Oke, satu orang lagi, silakan direspon. Ini Hajul ya, proses ya Bapak ya. Nyala ya kayaknya. Oke. Hampir semuanya menyukai pasar ya kayaknya ya. Ini sinyal kita kayaknya malam ini bersahabat ya Pak. Oke, kita nextkan saja ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, silakan beri apresiasi dulu Bapak Ibu responnya ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dari survei tadi itu banyak yang ada yang sudah pernah, kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya ini pada malam ini malam hari ini sudah saya siapin apa namanya? Dua akun Quizizz ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita belum memiliki akun, nah jadi misalnya kita ketik di Google ya Bapak Ibu, kita ketik di Google, yang pertama kali muncul di layar itu yang biasanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan masuk saja, klik masuk atau kalau guru daftar gratis. Tetapi kita memiliki akun belajar ID ya Bapak Ibu ya. Semuanya saya rasa peserta di sini memiliki akun belajar ID. Nah, kalau sudah memiliki akun belajar ID, nah silakan Bapak Ibu untuk login menggunakan akun belajar ID. Karena dari background ini memberikan fasilitas-fasilitas eh, yang lebih dari yang biasanya. Jadi untuk khusus guru yang memiliki akun belajar ID ini akan diberikan akun apa namanya untuk akun pengajar ya. Jadi untuk akun pengajar. Nah, untuk ini saya coba login dengan menggunakan akun Google, Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan akun yang lain bisa ya Bapak Ibu bisa. Nah, setelah login nanti maka akan muncul seperti ini. Oke. Oke. Kita Oke, nah ini tampilan awal ketika kita sudah login di Wayground. Mungkin dulu Bapak Ibu sudah pernah mencoba Quizizz ya, tetapi ini apa namanya sudah seperti apa namanya itu sama seperti Quizizz, tetapi ini lebih di upgrading. Artinya banyak sekali fitur-fitur yang sekarang berbasis AI. Artinya Bapak Ibu tidak usah susah-susah bagaimana untuk membuat soal, bagaimana ini ya, karena udah difasilitasi di background ini kita bisa membuat untuk apa namanya itu untuk penilaian, untuk presentasi dan sebagainya. Nah, sekarang di sini kita perhatikan Bapak Ibu ada beranda, kemudian perpustakaan, ada laporan, ada siswa. Kalau kita membuat kelas ya, Bapak Ibu. Kemudian di perpustakaan ini isinya apa saja, misalnya kita pernah membuat ataupun kita ingin mencari soal-soal yang sudah dibuat oleh teman-teman guru kita. Nah, jadi kita bisa mencari apa saja sumber-sumber soal yang sudah pernah dibuat oleh teman-teman guru kita mungkin seglobal ya, Bapak Ibu ya. Kemudian
Nah, sekarang bagaimana apa saja fitur yang terdapat di Wayground? Jadi ini ada seperti ini ya Bapak Ibu. Coba kita klik buat seperti itu. Oke. Nah, di sini ada menu penilaian, kemudian presentasi, kemudian video, analisis, dan flashcard. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suhardi tadi ya, kalau kita semuanya membahas semua ini mungkin waktu kita tidak cukup. Tetapi sebisanya saya akan menyampaikan kalau cukup waktu kita, semuanya kita tercover Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu rasa penasarannya itu tidak bertanya-tanya lagi ya, wah ini gimana? Nah, tetapi nanti untuk selanjutnya, apakah nanti kita buat pelatihan ini berseri Bapak Ibu, nanti saya butuh apa namanya pendapat Bapak Ibu bagaimana nanti untuk kelanjutan pelatihan ini. Kalau memang dibutuhkan kita membuat pelatihan ini berseri, maka kita laksanakan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat penilaian ya. Oke, kita klik penilaian. Boleh sembari saya mengklikkan, kemudian sembari diikuti ya. Sambil dicoba juga boleh. Kalau pastinya Bapak Ibu saya yakin sudah memiliki akun belajar ID-nya. Nah, ya di sini setelah kita buat penilaian ada 3 Bapak Ibu fitur yang ditawarkan dari Wayground. Yang pertama adalah impor lembar kerja atau pertanyaan, kemudian hasilkan dengan AI, kemudian buat dari awal. Nah, untuk yang pertama kita coba impor lembar dari perangkat ya. Nah, di sini ada dokumen. Di sini kita bisa mengunggah perangkat, bisa berupa formatnya yang didukung, bisa berupa PDF, PPT, ke PPTX ya sama ya, kemudian DOC, DocX, PNG, JPG, dan Canvas KT zip. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki bank soal, ini bisa langsung saja diuploadkan Bapak Ibu dengan menggunakan fitur kita upload unggah dari perangkat. Nah, seperti itu ya. Jika Bapak Ibu memiliki soal seperti itu, boleh nanti langsung diunggahkan di sini. Nah, tapi Bapak Ibu kita coba lagi untuk fitur yang kedua tadi ya. Coba kita back. Oke. Penilaian. Kemudian kita coba menghasilkan dengan AI ya. Tapi menghasilkan AI-nya kita terakhir saja ya Bapak Ibu ya. Kita coba nanti kita buat dari awal ya. Oke, kita klik buat dari awal. Nah, di fitur ini, kalau kita membuat dari awal, ada beberapa impor lembar kerja yang seperti tadi. Kita sudah berada di sini. Ada beberapa penilaian yang bisa kita buat. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian isian singkat, analisis, video interaktif, menjodohkan, dan lepas, susun ulang, drop down, kemudian gambar berlabel, kategori, jawaban gambar, dan sebagainya. Nah, di menu buat dari awal ini Bapak Ibu ada namanya teleportasi. Nah, itu ya teleportasi itu seperti film-film superhero ya Bapak Ibu ya. Nah, teleportasi itu artinya kita bisa eh, memanfaatkan soal-soal atau soal-soal yang sudah ada. Jadi kita bisa ambil satu-satu soal. Kita coba ya. Misalnya apa ya? Mata pelajaran misalnya fisika kita ambil magnet ya. Coba ya, kita coba. Kita ketik saja magnet kelas kelas berapa? Kelas 11 ya. Kelas 11. Oke, kita coba. Di ininya kita cari adakah soal tentang magnet yang teman-teman guru kita yang sudah pernah membuat. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Di sini dari perpustakaan umumnya ada ternyata. Nah, seperti itu. Dari perpustakaan. Nah, kemudian di sini juga ada soal-soal yang bergambar, ada soal yang audio dan sebagainya. Ini boleh kita ambil Bapak Ibu. Kita teleportasi misalnya. Nah, sekarang masih ada jaringan biologi ya. Coba kita magnet. Ini kelas berapa ini? Coba misalnya kita magnet kelas berapa ini? Ada yang ini ya 10 pertanyaan. Oke, coba kita
Di sini harus kita atur dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini oke mata pelajarannya. Mata pelajarannya fisika. Oke, biar lebih spesifik. Kemudian kelas misalnya kelas 12 ya magnet ini. Kemudian bahasanya kita atur. Sudah kelasnya kita taruh, kemudian bahasa kita taruh bahasa bahasa Indonesia. Oke. Oke, bahasa di sini sudah bahasa Indonesia. Kemudian ada sumber ya. Ini penilaian, kemudian pertanyaannya. Nah, itu aja Bapak Ibu. Nah, ini soalnya sudah muncul nih. Ya, ada 20 soal. Nah, ini kita ambil pH3 medan magnet dan induksi elektromagnetik kelas 12. Ya, kelas 12. Ada 20 pertanyaan. Oke, jika Bapak Ibu misalnya ini jawabannya langsung. Misalnya mau mengambil soal ini yang sudah ada, ini tinggal kita klik tambahkan saja. Nah, seperti ini Nuh. Seperti ini Bapak Ibu. Misalnya yang ini ya. Oke, kita tambahkan seperti itu. Jadi ada satu soal. Kemudian kita tambahkan kembali. Nah, misalnya yang ini tambahkan. Kemudian kita ambil yang ini ya. Kemudian ada 6. Nah, seperti ini. Jadi ada berapa soal? Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang berhasil ditambahkan. Oke. Jika sudah, kita kembali. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Soal-soal yang sudah kita tambahkan dari menu teleportasi tadi. Ya, jadi soal-soal ada 4 soal yang sudah kita tambahkan dari menu teleportasi. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengedit ya, misalnya di sini ini salah nih misalnya redaksinya, bahasa redaksinya kurang EYD ya Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu memanfaatkan menu edit ya. Kemudian nah ini bisa diedit. Oke, nah apa saja soal yang perlu Bapak Ibu edit? Nah, seperti itu. Nah, jika ingin menaruh gambar gimana? Oke, untuk menaruh gambar, ini tinggal klik aja di sini Bapak Ibu. Nah, ini kalaupun mau menaruh gambar di soal, nah ini ada mengganti gambar ya. Kemudian kalaupun misalnya di pilihan gandanya itu mau ditambahkan gambar, nah ini ada yang seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian jika sudah diedit, maka Bapak Ibu simpan soal. Nah, untuk poin, bisa kita beri poin. Misalnya tadi ada 4 soal ya. Untuk satu poin ini kita taruh misalnya 3 poin. Waktu mengerjakannya itu 30, misalnya 30 detik. Oke, tanda tanda, kemudian kita simpan soal. Begitu ya Bapak Ibu. Saya rasa dengan teknologi yang sekarang, saya rasa bisa semua ya. Nah, untuk di akhirnya, jika Bapak Ibu sudah selesai untuk membuat soal ini, maka tinggal simpan saja Bapak Ibu di menu yang ini. Jadi kita tinggal simpan saja seperti ini. Oke. Nah, misalnya kita buat judulnya magnet kelas 12 ya. Kemudian kita pilih mata pelajarannya fisika, fisika, mana fisika, Oke. Kemudian kita pilih kelasnya, pilih kelas 12. Bahasanya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Kemudian ini visibilitas ini adalah Bapak Ibu misalnya sudah membuat soal, tetapi tidak mau terlihat oleh publik. Nah, gitu ya. Ini bisa kita manfaatkan fitur ini. Jadi misalnya terbatas sumber daya ini hanya dilihat oleh orang-orang yang misalnya kita bagikan linknya. Nah, itu hanya yang bisa melihat soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian semua orang yang di organisasi. Nah, ini kita klik terlihat oleh publik ya Bapak Ibu. Kemudian untuk thumbnail ya, untuk thumbnailnya ini bisa kita taruh misalnya di sini tambahkan gambar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki gambar untuk cover depannya atau thumbnailnya, ini bisa diunggah dari perangkat Bapak Ibu atau tinggal klik cari. Misalnya kita ketik magnet ya Bapak Ibu.
Nah, dicari saja, klik enter. Oke. Nah, ini banyak sekali yang gambar-gambar yang bisa kita manfaatkan untuk kita buatkan thumbnailnya. Nah, untuk ini coba kita buat thumbnailnya yang ini saja, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti ini sudah selesai, Bapak Ibu, tinggal kita klik simpan. Oke, still loading. Oke. Ini kita memanfaatkan menu teleportasi. Nah, teleportasi artinya bisa berpindah tempat. Maksudnya teleportasi itu bisa berpindah tempat dari soal yang sudah dibuat oleh teman-teman guru kita. Nanti bisa kita pinjam nih. Nah, itu bahasanya pinjam ya. Jadi kita pindahkan ke soal-soal yang kita buat di sini. Nah, di sini ada menu edit jika Bapak Ibu ingin menambahkan, mengurangkan atau mengedit. Nah, ini ada menu edit, kemudian simpan, kemudian nah ini jika Bapak Ibu ingin membagikan soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat, ini klik sebarkan ya, salin link atau berbagi dengan guru. Nah, salin link tinggal copy paste saja Bapak Ibu. Oke. Nah, jika Bapak Ibu ingin eh, memainkan soal ini, penilaian ini kepada siswa, nah ini tinggal klik mainkan sekarang atau tugaskan PR. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memainkan sekarang yang seperti yang saya praktekkan tadi, atau menugaskan PR. Misalnya gini, eh, ujiannya atau evaluasi yang akan dilaksanakan misalnya jam 10 nanti. Nah, itu bisa kita buatkan di tugaskan PR ini Bapak Ibu. Baik, setelah Bapak Ibu klik simpan, maka akan tersimpan di perpustakaan Bapak Ibu, ya. Jadi klik di perpustakaan. Baik, sampai di sini saya kira sudah cukup paham ya. Boleh Bapak Ibu memberikan responnya dengan mengklik rayak jempol Bapak Ibu untuk respon bagaimana sejauh ini kita membuat penilaian yang kita buat dengan menggunakan background memanfaatkan fitur teleportasi ini. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu reaksinya. Halo, ini nggak ada yang bereaksi ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang kita kembali ke beranda ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah kita menu penilaian ya Bapak Ibu. Kemudian eh, untuk yang penilaian tadi kita sudah memanfaatkan menu teleportasi. Sekarang kita mencoba di menu AI. Nah, tadi teleportasi ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba dengan AI. Nah, di AI ini ada menu teks atau prompt. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi silakan tuliskan promptnya saja. Misalnya gini, buat soal fotosintesis, misalnya ya Bapak Ibu ya, fotosintesis kelas 12. Nah, itu. eh Apa ya? Gitu aja dulu. Kemudian bahasa keluarannya Indonesia, misalnya kita mau buat berapa soal? 10 soal ya, kita ketik mata pelajarannya, kita buat Bapak Ibu, mata pelajarannya apa ya? Mana ini mata pelajarannya? Kita buat Biologi. biologi. Kemudian di sininya kelasnya kita buat 12 ya, kelas 12. Sudah selesai Bapak Ibu kita buat promnya. Ini saya buat prom singkat saja dengan 10 soal ya Bapak Ibu. Nanti klik lanjutkan. Oke. Nah, ini adalah topiknya dari soal-soal yang akan kita buat. Misalnya proses fotosintesis, pigmen fotosintesis, atau kalau memang mau ditambah silakan di sini tambahkan. Misalnya fase gelap, fase terang. Misalnya apa ya? Fermentasi, misalnya fermentasi, fermentasi, ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita bisa langsung hasilkan kuis. Oke. Kita lihat ya Bapak Ibu.
sejauh mana si background ini bisa membuat soal penilaian yang akan kita buat. Nah, ini Bapak Ibu, soal yang sudah dibuat oleh background dengan topik fotosintesis 10 soal. Ya. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu, ini dengan pakai logo-logonya bisa seperti itu. Oke, nah bagian dari kloroplas, pertanyaan 3, ini masih bekerja Bapak Ibu AI-nya untuk membuat soal eh, perintah dari prompt yang kita buat di menu AI tadi. Oke, nah ini luar biasa ya. Soalnya ada soal nomor 8. Oke, kemudian ini masih membuat Bapak Ibu. Oke, nomor 9. Nomor 10. Oke. 10 soal. Oke. Nah, jika sudah Bapak Ibu ada 10 soal, maka kita ambil ya, kita gunakan kuis ini. Oke. Kita gunakan kuis ini. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jika selesai, nah ini masih bisa kita edit juga Bapak Ibu. Misalnya gini, yang ini opsinya ada 4 nih. Kalau kita SMA itu biasanya ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini kita klik edit saja Bapak Ibu. Klik edit di sini. Kemudian kita tambahkan untuk yang apa namanya? Di sini misalnya apa Choice ya? E-nya. Choice E-nya ya. Iya, untuk misalnya biasanya SMA itu ada 5 opsi ya, 5 opsi pilihan Betul. Anda. Kemudian kita tambah aja, kita edit aja Bapak Ibu. Misalnya apa ya, organel misalnya kita tambahkan seperti itu. Jika sudah selesai sama kita beri poinnya, ada 10 soal berarti 1 poin saja, kemudian kita simpan soalnya. Seperti itu. Jadi kita edit satu-satu sambil kita memeriksa, kita tambahkan opsinya ada 5. Oke, mitokondria, ribosom. Nah, ini kloroplas, nukleus. Oke, ini belum tersimpan Bapak Ibu. Oke. Oh ya, ini sudah tersimpan. Sama seperti tadi, jika kita ingin menambahkan gambar, jika kita ingin menambahkan audio, dan juga kita ingin menambahkan video, bisa di sini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita klik simpan soal. Baik, ini sudah terpampang ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sudah kita simpan, nanti akan tersimpan di perpustakaan. Baik, untuk sejauh ini, jika ada yang Bapak Ibu mau ini sudah ada 5 soal, 5 opsi ya. Jika ada yang Bapak Ibu yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu untuk mengangkat tangan. Tidak ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, yang mau kita diskusikan malam ini? Oke. Kira-kira masih Ini Bayu. bingung ya? Sampai Boleh Pak sejauh menyampaikan Pak? Gimana? Bu Evian ya? Boleh ya. Oh, Ibu Ibu Siti Pak. Siti Nadiroh. Oke, Ya. Mem. Silakan, Ya. Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang sekali bisa bergabung dengan Pak Darmawan pada malam hari ini untuk backgroundnya, karena memang sudah wabarakatuh. sangat penasaran sejak kita bertemu Bapak. Sudah Iya. mencobakan pada waktu itu, tapi kemudian belum berhasil. Dan malam ini, insya Allah dengan pelaksanaan yang sudah Bapak sampaikan dengan insya Allah sangat jelas tentang bagaimana background, insya Allah sangat membantu kami nanti dalam interaktif pembelajaran di SMA saya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Mungkin tidak bertanya Bapak, tapi tadi seperti yang sudah diulangi, kayaknya ketika kita ada choice 4 bisa langsung memilih yang 5 gitu ya. Iya.
Nah, kan sudah tersedia semua kayaknya. Kalau sudah terbiasa dengan menggunakan puisi dan sebagainya, insya Allah sudah bisa dipahami dengan baik. Terima kasih Iya. luar biasa ilmunya malam ini sudah berbagi. Baik, terima kasih Bu Ya, Siti Nadiroh yang ya, luar luar biasa biasa, luar biasa. Ya, ya. Iya, ya. saya rasa Nah, semua guru kita memerlukan aplikasi yang seperti ini ya Bapak Ibu. Bagaimana ya kita betul. menilai. Ya, Terkadang kita buntu ya mau ini apa lagi. Nah, ini udah disiapkan fiturnya, jadi Bapak Ibu bisa langsung akses. Nah, jika Bapak Ibu mau misalnya ada memiliki aplikasi di sekolah ya, aplikasi untuk penilaian, misalnya penilaian akhir semester seperti CBT atau menggunakan aplikasi di sekolah ya ujian. Nah, jika Bapak Ibu seperti itu, jadi tinggal download aja Bapak Ibu di sini soal yang sudah kita buat. Jadi klik download. Nah, jadi bisa di-download dalam bentuk misalnya doc ya, nanti bisa diedit kembali. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya Wayground ini itu sangat membantu sekali kalau kalau saya rasa Bapak Ibu. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu atau yang mau disampaikan. Ini ada tadi itu ada penilaian presentasi video. Jadi nanti kita jelaskan kembali misalnya setelah penilaian kalau tidak ada tanggapan misalnya tidak ada pertanyaan nanti kita lanjutkan ke presentasi ya Bapak Ibu. Oke, ini masih loading. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu jika ingin mendownload ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendownload. Nah, ini ada jawabannya bisa diacak. Kalau jawaban diacak itu Bapak Ibu misalnya mau membuat soal ada soalnya berbeda nih dari siswa. Dari siswa yang barisan ini kita buat paket 1, paket 2. Nah, ini bisa kita buat soalnya diacak. Nah, kita klik soal diacak. Nah, seperti itu ya. Kunci jawabannya juga diacak. Nah, seperti itu. Nah, jadi masing-masing apa namanya teman sekelasnya itu berbeda ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin mendownload dalam bentuk PDF atau dalam bentuk ini ada klik cetak atau unduh. Nah, coba kita klik cetak atau unduh ya Bapak Ibu. Nah, ini ada save as PDF. Ini ada see more misalnya. Kalau Bapak Ibu ingin menyimpan dalam bentuk dokumen, nah seperti itu ya, dalam OneNote, nah seperti itu. Oke, ini kita simpan dalam bentuk save as PDF saja ya Bapak Ibu, kita save. Oke. Nah, seperti itu. Segampang itu Bapak Ibu ya, untuk membuat soal untuk penilaian di akhir semester ini. Saya rasa untuk momen kita pelatihan pada malam hari ini sangat cocok sekali ya Bapak Ibu karena kita kan akan apa namanya itu sebentar lagi kita eh, ujian akhir semester ya. Jadi Bapak Ibu saya yakin dan yakin dan percaya bahwa sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya untuk menyusun soal untuk persiapan ujian akhir semester ya Bapak Ibu. Oke. Mas, Mas. Nah, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu Tri Rahayu ya, RSN. Baik, langsung saja Ibu Tri Rahayu silakan. Baik, terima kasih Pak Darmawan, luar biasa sekali. Eh, Kalau sebelum ini kuisis ya Pak ya, saya Ya, sudah pernah puisis. menggunakan. Tapi kalau untuk Yground ini, eh, baru malam ini saya tahu. Jadi kebetulan saya kan sekarang sedang nyusun tesis nih. Tapi kemarin saya ngambilnya ke Kahoot Pak. Kalau misalnya Hmm. saya tahu ada Yground ini, lebih baik saya ngambilnya ke Yground ini. Iya, Tapi iya, iya, siapa tahu masih bisa diubah nanti ya Pak ya. Maksudnya iya, di iya. tesis saya itu lebih menarik di Yground ini Di Pak. background ya. Saya dari Baik. SMA 1 Seluma Pak Darmawan, satu Baik. rekan kerja Ibu Siti Nadiro. Bu Siti Nadiro Saya ya. juga tahu pelatihan ini dari Ibu Siti Nadiro. Iya. Yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan di sini Pak, Mhm. Yground ini kan bisa membuat soal soal asas ya atau ujian ya. Jadi Mhm. apakah bisa aplikasi Yground ini membuat sistem untuk remedial otomatis, Pak, yang memberikan soal baru ketika anak tersebut tidak
memenuhi KKM. Oh, tidak memenuhi KKM. Oh, bisa Misal tidak Ibu. memenuhi KKM, apakah bisa soalnya itu muncul otomatis ya, remedial otomatis seperti itu, Oh, Pak? remedial Terus otomatis untuk maksudnya. yang ini, untuk yang esai, Pak, apakah gimana? Apakah ada kendala, Pak, ketika kita ngoreksi atau gimana itu, Pak, yang esai? Oh, untuk soal yang esai ya Bapak Ibu. Oke, Ya, Ibu baik. Tri Terima ya. kasih, Pak Darmawan. Ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Tri Rahayu. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang jika anak itu misalnya nilainya tidak mencapai dari apa yang kita harapkan, maka apakah ada menu untuk langsung remedial ya Bapak Ibu ya? Ya seperti itu. Jadi gini, apa namanya nanti ketika hasil dari yang dikerjakan penilaian yang dikerjakan oleh siswa kita, Bapak Ibu, nanti kan ada hasilnya tuh berapa ketercapaian siswa. Nah, dari sana jadi kita untuk soal remedial kita buat lagi Ibu Tri. Jadi misalnya soal remedial, kalau misalnya kalau kan kita remedial itu setelah tahu hasilnya dulu, baru kita melaksanakan remedial, ya kan? Jadi untuk remedialnya kita buat lagi soal berikutnya. Jadi jangan Oh, berarti tidak bisa otomatis ya, Pak, ya? Maksudnya kalau misal, oh, nilai anak ini di bawah KKM, otomatis dia keluar soalnya, gitu. Nggak bisa ya, Pak, ya? oh keluar, soalnya harus dibuat dulu Ibu. Jadi kalau secara otomatis untuk di-linkkan, jadi Ibu buat season lagi, season remedial seperti itu. Biasanya kita untuk season itu kita buat dua season, ada remedial dan pengayaan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya siswanya biar biar nggak keluar nih, nanti kita buat soal pengayaan. Tapi kita buat kembali soalnya gitu, gitu. Jadi kita buat gamesnya yang kedua sebagai soal untuk eh, apa namanya soal untuk remedial dan soal untuk pengayaannya. Mungkin gitu ya, Bu. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Tentang soal esai, Pak. Oh, soal esai ya. Nah, soal esai yang seperti saya contohkan tadi ya, Ibu Tri, ada beberapa fitur yang yang diberikan dari Wayground ini. Nah, ini kita klik buat, kemudian ada ini kita buat penilaian. Oke, nah kita ambil yang teleportasi ya. Nah ini ada nama isian singkat, Ibu. Di sini ya, isian singkat. Oke, nah di sini kan tadi tuh kita klik pilihan ganda tuh. Nah ini ada namanya isian singkat. Coba kita klik ya isian singkat ya, biar nanti Ibu Srinya saya menjawabnya biar puas ya. Oke, nah di sini. Misalnya Ibu membuat soalnya apa Ibu? Coba didiktekan saya. Kalau saya Sebut, matematika, Pak. oh, Soal umum aja ya, Pak, ya. sebutkan misalnya eh, apa namanya rumus panjang, rumus luas ya. Sebutkan rumus luas misalnya, gitu ya. Luas persegi panjang. Nah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kita klik jawabannya di sini. Nah, gitu. Misal panjang, misalnya jawabannya panjang kali lebar seperti itu. Nah, ini jawabannya munculnya di sini, di bawah ini. Seperti itu. Kemudian ini saya back ya. Ini bisa sama poinnya buatnya berapa kali mengerjakan. Kemudian Ibu klik simpan soalnya sama seperti itu. Kira-kira gitu ya Ibu ya. Untuk apa namanya untuk soal esai. Berarti nanti jika gini, Pak, misal nih jawaban anak tidak sesuai dengan apa yang kita berikan di kunci jawaban, apakah dia benar atau misal P dikali L gitu kan berbeda, Nah, bukan panjang kali lebar. iya. OP kali L. Nah, itu nanti jawabannya otomatis, Ibu. Jadi misalnya Ibu kan membuat soalnya, nanti jawabannya otomatis. Nah, seperti itu. Nah, ini coba kita lagi misalnya yang esai ya. Tadi itu kan isian singkat ya, Ibu ya. Kita coba membuat soal yang esai. Oke. Nah, misalnya apa? Misalnya buat persamaan
X tambah Y. Maaf ya Bu ya, saya bukan guru matematika, jadi kalau salah saya salah. X tambah Y, eh itu aja ya, misal ya Bu ya. Terus jawabannya apa kira-kira? Nah, gitu ya. Siswa atau bisa Ibu Ambigu itu, Pak, pertanyaannya. ambigu ya. Atau gini, oke, kita menggunakan kalau matematika ini ada namanya masukkan persamaan. Nah ini ya Bu ya. Dimasukkan persamaan, ada X kuadrat, ada X pangkat 1, X ini seperti ini. Nah, kita masukkan persamaan. Misalnya, apa ini? Limit ya. Misalnya limit X. Misalnya limit X, X sampai, atau limit X sampai 1 ya. Nah, seperti itu. Ini contoh ya, Bu ya. Nah, ini bisa memanfaatkan masukan persamaan. Nah, jadi siswa akan mengetik responnya di sini maksimum 3.000 karakter. Oke. Eh, nah, jika Ibu ingin evaluasi otomatis dengan menggunakan background AI, nah ini adalah menu fitur baru menggunakan AI. Jadi coba diklik memungkinkan. Nah, Ibu masukkan di sini jawabannya apa? Nanti atau dihasilkan dengan AI misalnya. Oke, bukan ini. Oke, misalnya apa tadi Bu soalnya? Dibantu Ibu Tri soalnya. Tapi tadi soalnya untuk persamaan limitnya agak salah itu, Pak. Oh salah ya. Oke, Ya, yang mana ini ya? mungkin mungkin soal apa ya, Pak ya? Yang simpel aja. Mencari faktor, mungkin mencari akar dari Oke, persamaan kuadrat, mencari faktor dari dari persamaan kuadrat mungkin ya. persamaan kuadrat ya. Seperti itu Ibu. Persamaannya di X kuadrat, Ya. Oke, mungkin kita ditambah. ini. Oke, saya copy ya. Oh ya, Oke, oke, saya gini. Kunci jawaban. Oh, ini kunci jawabannya. eh Oke, masukkan contoh, cobalah. Oke, coba dihasilkan semua pengajar. Kita coba ya. Ini korek. Masukkan respon siswa pertinjau. Nah, bentar, Bu. Nah, misalnya kita kunci apa ya? Jawaban dari ini ya. Oke, coba kita buat di sini. Yes. Hmm, coba kita buat simpan ya. Oke, oke, tunjuk. Oke. Nah, ini kita klik simpan ya, Bu ya. Nah, ini soalnya nanti evaluate respon using AI-nya on. Nanti misalnya kalau Ibu eh, apa namanya memainkan soal ini, nah jadi jawabannya langsung otomatis Ibu dengan menggunakan AI seperti itu. Atau nanti Ibu bisa membuat jawabannya manual yang seperti yang tadi ya, seperti itu. Mungkin segitu ya Ibu ya, kira-kiranya. baik Bapak, baik Bapak. Terima kasih, Pak. Iya, Ternyata banyak fiturnya. Ada fitur untuk mengetik matematika ya di iya ada Wayground. fiturnya. Iya, bagus. Ini Kalau di fitur. Kahoot nggak ada, Pak. Kalau di Kahoot Kalau tidak ada. iya, kalau dulu kan kita menggunakan screenshot ya, Bu Tri ya. Iya, iya. Screenshot. Nah, jadi kita screenshotkan dulu, terus kemudian kita taruh. Nah, itu satu-satu. Nah, sekarang kalau di Wayground ada menu untuk persamaan matematika. Nah, seperti itu. Ya, Oke, keren, mungkin Pak. Keren. Terima kasih, Bapak. ya baik Ibu. Kemudian Ibu Siti. Silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan?
mikrofonnya, Mem. Oh iya, Mem. Oke. Udah Pak ya. Silakan Oke, Ibu. makasih Pak Darmawan ya. Sedikit Pak ya. Terkait dengan pelaksanaan penilaian yang dimaksud untuk dengan menggunakan background, saya yang ingin ditanyakan adalah gini Pak, karena ketika kita memanfaatkan pemanfaatan handphone anak, itu kan kita juga perlu harus mengontrol, mewaspadai eh, kecurangan mereka gitu loh ya, dalam tanda kutip. Karena kemarin saya juga memanfaatkan apa namanya exam browser, di mana kalau exam browser kan sudah menutup kemungkinan besar untuk membuka layar kan tidak bisa gitu ya. Namun Iya. faktanya pada saat ada beberapa siswa yang seharusnya Android yang bisa mengakses, mereka memanfaatkan iPhone, itu ada yang saya gagal, ada beberapa, nggak banyak sih, tapi terus kok bisa gitu kan menggunakan Android, ternyata kalau sorry, menggunakan iPhone, ternyata dengan menggunakan iPhone malah bisa langsung buka layar lain sehingga anak-anak bisa meng-Google Lens dan mendapat jawaban dari AI juga, sehingga jawabannya tidak valid gitu kan, tidak berkualitas. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan dari background sendiri? Apakah nanti ada kemungkinan siswa bisa membuka tab lainnya sehingga bisa meng-Google Lens dari soal-soal yang kita berikan? Itu mungkin sudah dicoba oleh Pak Darmawan. Mohon responnya, Pak. Makasih. Baik, luar biasa Ibu ya. Ini saya contohkan satu ya Ibu ya. Di sini ada di background ini ada menu namanya untuk exam ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ujian, ujian ini yang serius nih. Jadi pokoknya tidak boleh mencontoh ya Ibu Siti ya. Jadi tidak boleh ada siswa yang mencontoh. Nah, kita bisa mengaktifkan menu exam. Jadi memang siswanya masih ada bisa membuka aplikasi Bapak Ibu. Tetapi ketika siswa itu membuka aplikasi yang lain, maka ada peringatan, ada warning, ada aplikasi yang apa namanya itu yang terbuka. Nah, ini untuk mengaktifkan menu apa namanya untuk exam. Nah, ini kita klik dulu tugaskan PR atau mainkan sekarang. Nah, kita coba ya, Bu Siti ya. Eh, ini ada dua, ada mode klasik dan ada guru memimpin. Kalau mode klasik yang seperti yang siswa ujian seperti biasa. Nah, kalau guru memimpin ini ketika guru mengalihkan soalnya, baru soalnya teralihkan. Nah, seperti itu. Jadi dikontrol oleh gurunya di Oh depan. iya, iya. Ya. Oke. Jadi kita coba menu klasik ya, Bu Siti. Ya, siap. Kita coba menu klasik. Jadi menu klasik ini misalnya siswa, nah ini ada apa namanya, ada menu ujian. Nah ini ya siswa mungkin penilaian formal dalam lingkungan yang terfokus. Oke. Nah di sini ada namanya menu untuk exam. Oke, ini ada anti kecurangan. Nah seperti itu. Ya, ini soal diacak, misalnya acak jawaban, monitor anti Ya, kecurangan. Nah, ini kita oke, siap. aktifkan, Ibu. Aktifkan ya. Ya, jadi kita aktifkan, nonaktifkan klik kanan, cegah penggunaan aplikasi AI atau alat lain melalui klik kanan. Nah, seperti itu. Ini bisa kita aktifkan kalau misalnya kita ragu nih, siswa kita menggunakan aplikasi AI. Nah, kita bisa aktifkan fitur ini, Ibu. Nah, Ya, setelah itu baru kita mulai seperti biasa. Nah, seperti itu. ya, ya. Oke. Baik. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ternyata lengkap Baik. semua. Iya, Ibu. Terima kasih Bu ya, Bu Siti. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang masih Oke. mau ditanyakan atau didiskusikan atau yang mau disampaikan, disilakan Bapak Ibu. Nah, dan juga misalnya gini, di background ini itu sama dengan kuisis yang kemarin ada namanya paper mode ya. Mungkin Bapak Ibu sudah yang sudah familiar, yang sudah terbiasa menggunakan quizzes, mungkin tidak aneh menggunakan paper mode. Nah, ini ada sudah saya eh, mungkin sudah tahu ya. Coba direspon dulu di kolom chat. Apakah sudah tahu tentang paper mode? Ayo Bapak Ibu di kolom chat. Oke. Oh, belum. Oh ya, belum ya. Baik. Nah, baik. Nanti saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi paper mode itu adalah menu nanti siswanya itu menggunakan barcode. Biasanya untuk siswa SD ya, untuk siswa SD menggunakan
barcode. Jadi dia dia barcode yang kita print out. Jadi siswa tidak menggunakan HP. Jadi semuanya siswa jawabannya tinggal dia putar-putar aja barcode-nya. Nah, ini coba kita tonton video ini ya, ya Bapak Ibu ya, coba sebentar. Nah, ini ada. Oke. Hmm, oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Oke. Aduh. Oke. Nah, ini Bapak Ibu menggunakan nah, ini siswa. Kalau sudah terscan muncul nomornya di depan. Nah, ini ya. Silakan diturunkan. Oke. Ini scanningnya langsung muncul. Baru lama scanning. Oke. Ini siswa yang respon. Kalau sudah menjawab dan sudah muncul hasil jawabannya, ditutup ya kerisnya. Biar tidak terscan kembali. Nah, oke. Sorry. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Papermont itu siswanya mengangkat barcode. Jadi tinggal dia putar jawabannya A, B, C, A, B, C. Jadi kita men-scan dengan menggunakan handphone kita. Nanti responnya langsung muncul di layar. Nah, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi siswanya tidak usah menggunakan gadget mereka atau tidak usah menggunakan handphone mereka seperti itu. Baik. Ini silakan absensi Bapak Ibu ya. Sebentar lagi kita boleh untuk acara kita klaim sertifikat. Jadi kita 2 hari pelatihannya Bapak Ibu. Untuk hari ini penjelasan, besok Bapak Ibu tugas mandiri. Silakan dibuat penilaian. Boleh menggunakan AI, boleh menggunakan apa nama teleportasi, atau Bapak Ibu boleh mentransfer dari soal yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Nanti ini saya share ya, biar biar Bapak Ibu tidak bingung. Nah, jadi untuk besok Bapak Ibu kita tidak ada pertemuan Zoom lagi. Oke, ini ya. Nah, jadi nanti saya kasihkan link spreadsheet-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal menaruh. Nah, ini ya. Jika Bapak Ibu sudah membuat soalnya untuk pertemuan untuk besok tugas mandirinya, sebarkan, klik sebarkan, kemudian salin linknya ya, Bapak Ibu. Kemudian dikopikan di spreadsheet yang akan saya bagikan besok. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, atau yang mau ditanggapi atau yang mau kita diskusikan, silakan. Ibu Eis apa mau nanya apa, silakan. Oke, terima kasih respon jempolnya. Izin bertanya Pak Darmawan. Ya Bu, silakan Ibu Nova. Maaf izin tutup kamera ya karena sinyal kurang kuat. Oke. Ini saya baru pertama mainkan Wayground. Itu kalau anak-anak di tempat saya itu kan sedikit yang menggunakan handphone ya. Jadi saya nggak bisa kalau pakai handphone. Nah tadi kata Bapak bisa tidak menggunakan handphone. Iya. Itu teknisnya gimana Pak? Boleh diajarkan atau ada pembelajaran kelanjutan? Itu aja Pak Darmawan, makasih. Baik Ibu Nova, terima kasih atas responnya. Baik, gini ya Bapak Ibu. Untuk yang paper mode itu memang ada kita kelas khusus tentang paper mode. Tetapi tadi sudah saya spill sedikit bagaimana mengoperasikan tentang paper mode ini. Ini ada video yang kedua, mungkin bisa saya tunjukkan Bapak Ibu. Kamu udah lama, ya? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini agak sedikit loading. Sudah terbaca semuanya?
Ah, yang sudah siap-siap tadi, oke, ini aja. Video yang tadi ya, kita putar ya, Bu Nova ya. Sip. Hmm. Ini saya jelaskan. Ah, Oke, kita share. Dan terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ketika ini apa namanya itu barcode-nya ini harus kita print. Nah, seperti itu. Ini tidak jadi eh, kita ada ya beberapa mungkin anak-anak ketika kita mengajar itu kita kasihan ya ada anak yang tidak memiliki gadget atau HP, kemudian ada juga anak punya HP tapi kuotanya tidak ada untuk memainkan background ini. Nah, ini kita ada apa namanya fitur, mungkin ini fitur sudah lama dengan Quizzes. Nah, jadi apa namanya itu dengan paper mode atau mode kertas. Jadi untuk mereka menjawabnya tinggal mengangkat tangan saja seperti ini yang digambar. Kemudian kita print out, kita bagikan dengan siswanya. Misalnya itu nanti ada ketika kita ngeprint itu apa namanya itu ada nomornya di barcode ini Bapak Ibu. Jadi misalnya si A itu kita tulis namanya. Itu barcode apa namanya nomor berapa. Nah, ini nanti responnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, gitu ya. P1 atas nama siapa misalnya. P2 atas nama siapa seperti itu. Nah, untuk membuat soal papermont ini sama soalnya itu soal pilihan ganda dengan opsi 4 yang membuat soal papermont ini sama dengan yang saya tunjukkan tadi. Tinggal kita aktifkan untuk bagaimana kita memainkan penilaian ini dengan menggunakan papermont atau mode kertas seperti itu. Seperti itu ya Ibu Nova ya. Iya, siap Pak. Tapi saya gimana cara prakteknya ya? Konsultasi pribadi boleh Pak Darmawan? Ya, boleh, Ibu. Atau nanti kalau memang mau, nanti kita buat kelas khusus untuk membahas masalah paper mode. Jadi, biar nanti kita kupas tuntas, nanti saya siapkan contoh apa. Nah, saya barcode-nya tidak ada, tetapi ketinggalan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi, itu biasanya selalu saya siapkan. Kadang-kadang kita ingin ya, tiba-tiba kita untuk penilaian, hari ini kita kuis anak-anak. Nah, langsung saja kita saja soal di background, kemudian kita mainkan dengan mode kertas atau paper mode. Jadi anak-anak diberikan barcode-nya, kemudian langsung dimainkan Bapak Ibu. Ini pengalaman saya, ini hanya share saja Bapak Ibu. Menggunakan paper mode ini lebih seru daripada anak-anak menggunakan link. Misalnya kita membuat soal, kemudian kita bagikan link. Tetapi kalau paper mode ini mereka bersorak-sorak ketika mereka misalnya jawabannya benar. Nah, seperti itu ya. Ketika itu dan ini sangat menyenangkan Bapak Ibu menggunakan mode kertas ini. Baik, mungkin itu saja Ibu Nova. Iya, terima kasih banyak Pak Darmawan. Luar biasa Bapak, keren-keren. Iya, makasih Ibu. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita saya rasa sudah ya. Masih ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Sama nanti presentasi dengan menu membuat video tadi, nanti akan kita bahas di menu-menu berikutnya. Karena untuk pertemuan kita ini tidak mungkin kita sekali pertemuan kita membahas seluruh fitur dari background ini ya Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Pak Suhardi Amir tadi bahwa kami itu 3 hari full. Nah itu apa namanya itu pelatihannya mulai dari awal sampai selesai. Sampai kita membuat rubrik penilaian juga bisa di background ini Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau kita buka semuanya, mungkin malam ini kita tidak cukup waktu. Ya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, eh, kita klaim sertifikat ya. Oke, silakan isi presensi kehadiran Bapak Ibu. Kemudian kita apa namanya? Ini menu sudah saya aktifkan semua. Silakan Bapak Ibu klik link Zoom yang dibagikan di tadi. Kalaupun sudah terbuka, di refresh saja Bapak Ibu. Nanti di linknya itu ada presensi kehadiran. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran. Kemudian eh, link klaim sertifikat. Nah, seperti itu. Lihat ya. Oke.
Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Kita klaim sertifikat kita malam hari ini. Oke, coba dong dikasih respon jempolnya. Oke. Nah, oke, terima kasih Pak Muklis, Ibu Siti Nadiroh. Nah, untuk klaim sertifikat, silakan Bapak Ibu membuka kembali link Zoom yang saya berikan di grup, ya. Kemudian, ini ya, saya sharekan. Oke. Nah, ini ya, Bapak Ibu, Zoom-nya yang sudah saya bagikan ada link Zoom, ada presensi kehadiran, ada background pelatihan, link. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah membuka dan menunya belum belum terbuka semua, di refresh saja Bapak Ibu di sini ya, di refresh. Kemudian link pengumpulan tugas. Nah, link pengumpulan tugas ini adalah spreadsheet Bapak Ibu untuk besok secara mandiri membuat soal penilaian. Jadi nanti link yang disebarkan tadi, klik sebarkan selain tautan, kemudian dipastikan di link pengumpulan tugas ini, Bapak Ibu. Kemudian malam ini kita untuk sesi link apa klaim sertifikat, ya kita klik aja. Ayo Bapak Ibu kita sama-sama yuk kita mengerjakannya, ya. Sudah? Apakah sudah siap Bapak Ibu? Silakan untuk mengisi presensi kehadiran, kemudian kita klaim sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang tidak mengklaim sertifikat malam hari ini bisa besok secara mandiri ya Bapak Ibu, diingat saja nanti eh, diklaim sertifikatnya. Nah, ini kamu ini ya. Atau ada Bapak Ibu yang bersedia untuk share untuk klaim sertifikat pada malam hari ini. Nanti kita isi sama-sama gitu loh Bapak Ibu. Mulai Oke, Ibu Hartati bisa dikirim linknya, Pak. Oke, ntar ya, Bu ya. Nah, ini siapa ini yang share nih? Sebentar. Linknya ada di grup WA kita, Ibu Hartati. Nah, sudah di refresh belum muncul. Coba di refresh kembali, Ibu. Nah, itu ada ya. Oke, jika Bapak Ibu eh, sud- kita mengklaim sertifikat malam hari ini, untuk linknya sama dengan link Zoom yang saya berikan di grup ya Bapak Ibu. Bentar. Kalau sudah siap semua, jadi kita isi bareng-bareng ya. Ini yang share siapa ya? Pak Purwanto ya, yang share ya. Share screen. Oke, boleh dibawakan dikit Pak Pur? Oke, nah, ini ya. Nah, silakan isi nama lengkap Anda. Nah, oke. Ayo, Bapak Ibu, kita isi nama lengkap kita, kemudian instansi, tanggal pelatihan, tanggal hari ini, dibuat 2 hari ya, Pak Purwanto, tanggal 22 sampai tanggal 23 November 2025. Bentar. Oke. Oke, nama ininya cari atau diketik aja di atasnya Darmawan, kayak itu, Pak. Darmawan. Nah, itu ada. Yang ini, oke, yang ada CMT-nya, ya, benar. Oke, kemudian NPSN. Jika Bapak Ibu pengawas yang mungkin NPSN tidak ada, dibuat saja 8 angka. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh, ya. Kalau di sekolahnya tidak ada NPSN. Kemudian ID pelatihan. Oke, sebentar ya Pak Pur. ID pelatihan, saya cek dulu.
Izin Pak Darmawan, tanggal sertifikat itu diisi tanggal berapa Pak? Tanggal hari ini, Bu, itu ada contohnya, tanggal 20. Ini Kabupaten Bengkulu Tengah salah ya berarti ya Bapak ini. Oh, itu tanggal sertifikat. Oh iya, Pak. Pak Pur. Dibuat. Tanggal tanggal sertifikatnya tanggal Ini besok. otomatis Pak yang ini Pak. Oh, dihapus nih Pak ya, bisa ya? Yang tanggal sertifikat ya. Oh iya, dihapus saja, Pak. Oh, dia. Ini langsung katanya kan. Oh iya. Oke. Untuk eh, untuk ID pelatihan PQ 5.300 atau boleh diklik aja Pak Pur, langsung saja PQ, nanti capek kan sampai 5 ribuan. PQ 5.300, 5.300 Pak ya. ya 5.300. Oke. Nah, Pak Herianto belum muncul Pak. Oke. Kemudian pilih materi background. Bapak Ibu semuanya mengikuti ya. Nanti Pak Pur jangan klik lanjutkan dulu Pak Pur. Ya Ya, ya betul Pak ya. ya Siap. nanti kita tunggu dulu. Itu Pak Pur, optimalisasi aplikasi background, pilih materinya, optimalisasi. Oke, yang G, oke. Oke, aplikasi akun aplikasi background dengan akun background school. Coba cari yang lain Pak Pur. Optimalisasi ada nggak ya optimalisasi? Ini Pak ya. Oh iya. Ini yang ini untuk mendukung Optimalisasi background. eh untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Ini Pak, betul Pak. Iya, betul, Pak. Kemudian upload Oke. foto Anda saat pelatihan praktik ya. Kemudian upload 2 foto saat pelatihan praktik. Boleh di screenshot aja ketika kita latihan tadi. Atau di backgroundnya, layar background boleh di screenshot aja. Sekarang di screenshot bisa nih Pak ya, yang aktif ini Pak ya. Ya, boleh, boleh. Oke, makasih Pak. Mm-mm. Kalau yang background tadi boleh nggak Pak? Yang mana, Pak? Maaf Pak. Yang tadi kan, yang sebelum kita Zoom tadi kan ada backgroundnya kita download tadi. Boleh menggunakan itu aja nggak? Yang background yang mana, Pak ya? Yang file unduh deh. Atau yang ini aja Pak, yang layar utama yang kita ini aja, yang kita kerjakan sekarang aja. Oh iya, iya. Itu aja boleh, Pak. Oh baik. Makasih Pak. Iya. Sudah, kalau sudah diupload saat pelatihan. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk ini, apa namanya? Kesulitan untuk men-screenshot, bisa langsung Windows Shift S ya. Kalau Windows Shift S lah, jadi bisa langsung screenshot otomatis. Ya muncul mana ya? Muncul, Pak. Atau coba oke. Atau Windows PRTSC itu loh Pak. Windows PRTSC itu nah, itu bisa di screenshot Iya, langsung. bisa screenshot langsung, Pak. Windows Shift S. Plus PRTSC. Iya. Jadi kita menyiapkan waktu khusus ya untuk klaim sertifikat malam ini. Jadi Mbak, nanti kan susah kalau bertanya di luar Zoom, itu maksud saya. Nah, yang ini link profil background, kan sudah buka background Bapak Ibu tadi. Linknya itu eh, yang ini. Oke, coba dilanjut. eh, Nanti nggak keluar. Atau saya buat fotonya aja dulu, nggak apa-apa. Oke.
Di screenshot biasanya ada, Pak. Ketemu Pak Pur. Di screenshot paling bawah biasanya, Pak. Nyari masih repot. Mana nih? Nggak Mana link itu? muncul. Aku baru masuk lah. Itu Biasanya di belum screenshot, Pak. Tersimpan Neng, dia. Iya. Ya ini screenshot lah Bu. Ini Oh, screenshot. simpan biasanya. Ini nggak muncul dia. Nggak tersimpan. Mano itu link ini nih. Ini kan Atau pakai Windows Absen Control tadi. Pak. Kalau saya ini Pak, kalau saya print screen yang biasa aja Pak. Bismillah. oh ya, coba. Oke, Ah, coba. Oke, oke, coba. Oke, share. Izin Pak. Yap. Oh ini mungkin Itu ya. di linknya itu belum muncul Pak, masih 3 menu saja Pak. Belum ada yang Coba untuk di refresh lagi, Ibu. Kedua Sudah. Anda start Belum mau. pelatihan. Oke. Coba di refresh, Bu. Un- Untuk yang nomor 2 gimana Pak? Upload foto 2 Anda saat pelatihan apa hari ini Pelatihan. juga Pak? Oke. Kalau saat pelatihan mungkin nanti ya Bapak Ibu ya. Upload 2. Oh, Nanti ya. kita screenshot ya sama-sama. Kemudian link profil background. Link profil oke. Klik ini Pak. Di copy paste, Pak. Jadi Kemudian copy paste. Oke. tapi kita kopikan dulu link background kita. Oh, Ya, tuh. bentar, Pak. Oh, yang ini berarti yang langsung ini Pak ya? Kita copy Pak ya? Yang Oke, saya keluarkan dulu nih. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. ini ya. Oke, saya share ini layar dulu Pak ya, Pak Pur ya. Stop Pak ya? Untuk ya, di closing dulu. Oh, ini ada. Bisa, Pak. Profil. Bisa Pak, bisa. Oke. Saya ulang lagi Pak ya? Iya, saya tunjukkan dulu, Pak. Untuk link Saya stop dulu nih. Ibu, ini kan ada beranda, kemudian klik ke bawahnya, ini ada profil. Kemudian Bapak Ibu klik aja pengaturan. Oke. Nah, di pengaturan di sini ada profil, klik profil. Kemudian setelah profil ini ada bagikan profil. Nah, ini bagikan profil. Kemudian nah, ini ada salin link. Oke, salin link. Oke. Setelah tersalin baru dipastikan di kolom untuk apa namanya? Profil. Kemudian link apa lagi satu lagi, Pak? Oh, ini link yang ini. Penilaian. Jadi Bapak Ibu untuk penugasan besok ya. Jadi penugasan besok, nah soal yang Bapak Ibu sudah buat, nah yang seperti yang saya contohkan tadi, misalnya ini ya soalnya, kemudian nanti linknya, bentar, linknya yang klik disebarkan tadi ya seperti yang saya contohkan tadi, Pak. Oke. Gitu ya, boleh di-share Pak Pur. Bapak Ibu sudah paham bagaimana mengkopikan link profilnya. Sampai mana tadi kita? Stop Pak. Boleh di-sharekan lagi Pak Pur. Yang untuk Sebelum Oke, Pak, makasih. minta arahan sedikit lagi Pak, yang link profil background tadi Pak, Gimana Pak Bayu? cara ngambil link profil background tadi Pak. Belajar Bako Bayu. Itu sih masuk otakku dah. Cuman itu memangnya info. Sebentar, untuk membagikan link profil tadi, kan ada di menu beranda, klik beranda, di bawahnya itu ada profil kita, kemudian diklik muncul nanti pengaturan. Atau saya ulang lagi ya? Iya Pak Bayu Iya ya. Pak. Iya Pak. Oke, izin Pak Purwanto, nanti saya, coba ini ya. Coba klik home dulu Pak Pur, klik beranda dulu. Home, dari awal home.
Oke. Terus ke bawah ada menu, ada yang foto ke bawah. Oke, bawah lagi Pak Uyuh. Pur, bawah lagi. Nah, itu ada klik setting, Setting. klik setting, kemudian klik profile, profile yang di bawah nama Pak Purwanto, yang sebelah kiri, Yang ini Pak. Ah, ini ya, Ini ya. Pak. Profile, kemudian ada share profile yang di ujung. Oke, yang ini Pak. Oke, yang itu Iya. Pak, ya benar. Share profile, kemudian copy link, baru Copy Pak ya. ya di copy link, baru dipastikan di yang tempat yang tadi. Titik. Sini Pak ya. Oke. Ah ya, di sini. Oke. Yang link profil background. Link kuisnya boleh yang tadi ya, kalau sudah membuat soalnya nanti dikopikan di link apa di sini. Coba Boleh gini Pak. ya, Untuk yang kuis ini bisa gini Pak. bisa. Kalau Pak Pur sudah ada, Atau harus besok Pak. kalau Sudah sudah ada ada tadi Pak. sekarang boleh Barusan Pak. buat. Boleh Pak Pur. Langsung saja. Ini tengok di mana nih. Nah, di close dulu Pak Pur. Di klik tanda silang. Ah, yang itu. Benar. Oke. Klik home. Sini Pak ya. Ya, klik my library, benar. Perpustakaan. Nah, belum Kemudian, selesai baru draft ya Pak. oh baru draft. Coba dibuka draft ya Pak. Draft Ini buka. ini Pak. Ini contoh aja ya Pak. Ini Contoh Pak. aja. Oke, dibuka dulu draftnya. Ini Oke. langsung di Nah, share ini ya Pak. bisa klik share. Mana tadi? Ah ya, klik share, copy link. Oke. Nanti diselesaikan ya Pak Puri. Langsung Tugasnya. di-publish Pak ya. Nanti, kalau sudah oke, boleh dipublish langsung Pak. Kalau sudah oke. Luar biasa Sudah sekali. Pak, oke Pak. Oke. Nanti langsung dipastikan di kolom sertifikatnya. Sini Pak ya. Ya, Oke. oke, dipastikan. Oke, kemudian klik lanjutkan. Oh, ada satu ini yang belum diupload Pak, yang foto. Oh, foto nih Pak ya. Ya, foto. Oh iya iya iya. Coba di Foto ini ini foto dua kali bisa Pak. Ini Pak, foto tadi foto kemudian. selfie Pak, foto selfie di depan laptop. Oh iya iya, oke Ya, ya. oke oke. Oke. Oke, coba. Selfie-nya gimana selfie-nya nih? Fotonya selfie di depan laptop yang sedang ini Pak, yang sedang pelatihan. Oke oke, siap siap siap. Sembari Selfie. Bapak Ibu Ya. juga mengikuti ya, Bapak Ibu barengan untuk klaim sertifikatnya. Hmm. Selfie. Selfie ini berarti oke. Bisa kirim lewat WA biasanya Pak. Nah, bisa Pak ya? Oke oke oke. Dikirim di Tapi wajah kita aja nampak Pak, lebih tua Pak. kalau bisa di depan laptop atau komputernya Pak. Izin Pak Darmawan, Ya, gimana Ibu Tri? saya kan sudah lewat nih, sudah lanjutkan, sudah ke pertanyaan. Tapi tadi untuk upload foto yang kedua ini bukan foto selfie Pak, masih foto screenshot yang kegiatan kita ini. Nggak apa-apa Pak. Mau kembali bisa nggak? Ibu sudah klik lanjutkan. Sudah. Oh bisa Lapo Ibu. do iro Cuma dia ada menu untuk posting ketik. do ya bukti bahwa itu ya mengikuti pelatihannya. Nah, Iyo. Sudah Pak, sudah sampai sini. Coba saya share. Stop ya, ini saya stop. Bisa kembali nggak Pak ini Pak? Kalau ada menu, oh Ibu langsung ini ya. Baru Iya. menit zoom lewat HP Ah, ya yuk. Enggak apa-apa lah Ibu. Udah terlanjur. Baru itu zoom lewat Ya. HP yuk. Padahal ada saya foto foto selfie nih Pak. memang Ya, screen enggak apa-apa lah. screenshot. Nah, ini On Mas cam. Aida. Kulo yuk. Kan On cam. ini Ringo foto ada fotoku yuk. tolong di-pausekan Kok sedikit tenang, Ibu. maka no di Ibu on siapa cam ini kamera ya? dia nopo. Eh, Sudah aku siapa ini ya?
Jilbab ini nah. Ibu mana ini ya? Ibu Esti ya. Saya mutkan ya. Ah, ini langsung aja ya. Maksud saya gini, Bapak Ibu, jadi kita kerjakannya sama-sama. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi kita jawab untuk klaim sertifikatnya. Ini ada beberapa soal, jadi kita jawabnya sama-sama biar nanti soal sertifikatnya keluarnya juga sama-sama. Gitu loh, Ibu. Nah, coba jawab nomor satu. Siapa Bapak Ibu yang bisa jawab? Silakan. Aspek yang perlu dilihat guru dalam mengolah laporan hasil penilaian sumatif di background adalah pada aspek apa kira-kira? Mengolah Skor atau laporan. performa. Ya, coba diklik pada Apa ini, Pak? mengolah laporan hasil penilaian sumatif. Sumatif. Hmm. Skor Nilai, atau akurasi? ya, Nilai. nilai atau akurasi. Coba. Nanti kalau nilainya salah, nanti ada ada pemberitahuannya melalui fitur. Ini guru dapat membuat soal dengan sangat cepat. Apa ayo? Ayo. Apa? Teleportasi ya, Pak? Teleportasi, benar. Agak nomor apa lagi? Nomor 2. Kalau di bawah sini, agar dapat menyelenggarakan permainan dengan peserta didik, guru perlu membagikan apa? Link game apa kuis ya, Pak ya? Ya, link game. Game ya, Pak. Ya, link game. Oke. Dah. Yang selanjutnya, mode game yang paling tepat untuk penilaian sumatif adalah Di ujian ya, Pak. mode ujian. Kemudian fitur Wegron yang dapat mengubah dokumen bank soal menjadi kuis adalah Wegron AI. Wegron Sorry. Factory. Nah, coba. Sorry, Pak. Kalau ya, coba klik. Benar enggak jawaban kita, Ibu? Belum sempurna, Pak. Belum sempurna. Coba di atas nomor 1 ya mungkin ya. Nah itu nilai. Skor mungkin. Iya, coba ditaruh skor. Sebentar. Ah ya, skor performa. Belum sempurna, Pak. Juga ya. Coba dikataskan dikit, Ibu. Saya lupa ini. Aspek yang perlu dilihat guru dalam mengolah laporan, hasil penilaian sumatif. Di background adalah aspek. Oh ya, coba klik. Klik dulu, Bu. Apa jawabannya? Berarti yang oke. Oh, poin atau bobot? Nomor 1 itu nilai, Pak. Udah benar, Pak, nilai. Nilai ya, nomor 1 nilai. Ya. Yang nomor 4 itu salah kayaknya, Bu. AI. AI. Ya. Oh, nilai Ya. akurasi benar ya. Ya, AI betul benar ya, AI, Pak. Oh iya, semua jawaban benar. Oke, ya yang ini ingat aja jawabannya Bapak Ibu ya tadi ya untuk jawaban untuk upload gambar bukti follow Instagram quiz. Nah, ini boleh langsung klik saja. Lihat Izin Instagram. Pak, tanggal sertifikat Pak Darmawan belum Ya. sampai nih Pak. Tanggal sertifikat tadi Pak tanggal berapa Pak? Tanggal sertifikat tanggal hari ini, Bu. Hari ini ya. Oh, Jadi besok tanggal 23, maaf. Tanggal 23. ya. Kalau tanggal pelatihannya 2 hari ya buat ya, 22 Iya, betul ya. sampai. Oke. Nah, ini Iya. yang upload gambar bukti menyelesaikan topik ID pelatihan ini yang belum ini. tinggal diklik aja Ibu. Misalnya lihat Instagram, coba diklik Ibu. Lihat Instagram seperti itu ya. Nanti di screenshot saja bukti Bapak ID Ibu pelatihan Pak. Hah? ID pelatihan PQ 5300. Nah, diklik silang aja Ibu. 5300. Nanti aja di follow. Nanti di login, di back lagi. Tadi di mana kita sudah sampai di mana? Oke, di closing aja. Oke. Nah, ini tinggal ini aja. Di follow Instagram, Facebook, Quizizz-nya. Nanti baru coba dikembalikan lagi tempat tadi, Bu. Di back. Oh ya, sertifikat generate. Nah, ini ya.
Upload gambar, bukti follow Instagram Quizzes. Nah, jadi tinggal klik saja lihat Instagram. Upload gambar, bukti bergabung di grup Facebook Komunitas Quizzes Indonesia. Tinggal klik saja lihat Facebook. Kemudian bukti subscribe YouTube Quizzes. Tinggal klik saja YouTube-nya. Jadi tinggal apa namanya? Klik YouTube-nya, tinggal Bapak Ibu screenshot, disimpan, kemudian baru diupload. Nah, seperti itu. Jadi sebelum diklaim sertifikatnya nanti tinggal disiapkan apa saja yang perlu disiapkan. Oh, untuk yang PMM ini opsional ya Bapak Ibu ya. Kalau mau ditaruh juga boleh, tapi kalau tidak ditaruh juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian password. Nah, ini passwordnya diingat ya Bapak Ibu ya. Passwordnya boleh langsung diketik wonderful, huruf kecil semua, wonderful Wayground. Oke, sip. Coba submit. Bisa nggak? Oh, dia minta upload. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa eh, itu penjelasan terakhir dari saya pada malam hari ini bagaimana Bapak Ibu mengklaim sertifikat. Jadi apa saja yang perlu diisi, jadi diingat untuk ID pelatihan kita adalah PQ 5300. Kemudian nama saya nanti bisa langsung diklik. Apalagi ya, bagaimana membuat linknya. Jadi tugas Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum selesai untuk membuat soalnya, silakan dibuat. Nanti linknya silakan diupload di link tugas ya Bapak Ibu. Rumit sekali klaim sertifikatnya. Tidak rumit, cuma ada beberapa persyaratan ya Ibu Neti ya. Salah satunya adalah ada beberapa foto, kemudian screenshot, seperti itu. Baik, saya kira Izin Pak, gimana Pak Bayu? saya tadi terganggu Pak, terpental sebentar tadi Pak. Yang masalah link yang terakhir Pak, link yang ini Pak, link quiz tadi Pak. Oh, link quiz. Itu ada yang kan, ya link quiz kan sama aja Pak. Ada yang bisa kirimkan aja nggak Pak? Maksudnya Pak? Sama Cara saja? pengambilan link, cara pengambilan link quiznya Pak. Yang saya tadi nggak perhatikan itu Pak. Tadi laptop saya error Pak. Oke, ini apa? Cara pengambilan link quiznya tadi. Cara pengambilan link quiznya, Bapak Ya, Pak. di sini kita dari beranda dulu ya Pak ya. Link quiz. Ya Pak. Oke, dari beranda. Kemudian klik di perpustakaan. Kalau Bapak menggunakan bahasa Inggris, library ya. Jadi kita klik perpustakaan. Kemudian kalau link profile sudah tahu ya Pak ya, profile quizesnya. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Kemudian ketika kita perpustakaan nanti soal-soal yang sudah Bapak buat nanti muncul di sini. Misalnya ini, saya klik ya salah satu saja. Saya klik pemahaman fotosintesis misalnya seperti itu. Dan setelah muncul, passwordnya wonderful Wayground. Ya Bapak Ibu, passwordnya wonderful Wayground. Kemudian ID pelatihan kita PQ 5300. Itu yang perlu diingat. Oke, baik. Ya. Oke, Bu Sri. Oke, aduh, ini sinyalnya macet ini Pak Bayu. Berarti itu harus kita buat dulu Pak ya, soal-soalnya Pak. Ya, dibuat dulu soalnya. Boleh menggunakan menu teleportasi atau memanfaatkan AI, Pak. Jadi silakan pilih saja yang mana Pak Bayu bisa atau yang nyaman membuat soalnya. Duh, kok ini sinyalnya nggak ada. Pokoknya nanti kalau sudah muncul soalnya klik sebarkan, Pak. Sebarkan, klik, nanti copy linknya, nanti linknya baru dipastikan di kolom untuk link soalnya.
Gitu ya Pak Bayu ya, Iya, Pak. saya kira. Berarti harus buat soal dulu ya, Pak ya. Iya, buat soal dulu nanti linknya jangan lupa juga ditaruhkan di spreadsheet ya Bapak Ibu untuk di mana apa nama itu di spreadsheet yang link yang sudah saya bagikan. Baik, saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu. Ya, baik. Saya minta responnya, Bapak Ibu. Silakan kirim reaksinya malam hari ini. Bagaimana, eh, apakah Bapak Ibu mendapatkan suatu pengalaman baru di pelatihan background ini? Silakan reaksinya. Oke. Baik, saya kira waktu kita sudah cukup ya. Waktu kita di 21.30, tinggal 2 menit lagi. Saya kira pertemuan kita pada malam hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan optimalisasi Wayground untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk itu saya Darmawan, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu di pertemuan yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak. wabarakatuh. baik. Nanti untuk selanjutnya apa namanya? Assalamualaikum maju. Iya Ibu ya. Oke, ini saya stopkan dulu. Baik, saya pamit ya Bapak Ibu ya. Ya Baik, Pak. Pak. Oke. Ibnu Saliku.